Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Baik, Bang Pur, tadi kan sudah tanya ke Bang Idris. Kalau Bang Pur sendiri nih, penilaian terhadap DPRD DKI Jakarta yang sedang berjalan saat ini seperti apa? Menarik memberikan penilaian kepada DPRD Jakarta periode 2014-2019. Ya. Karena fungsi pengawasan kita, yang saya lihat, pengawasan DPRD kepada gubernur saat itu tidak berjalan maksimal. Tidak berjalan maksimal. Baik. Ya, Pak Basuki Cahayapurnama itu menggunakan Pak Basuki Cahayapurnama Putra, Pak Ahok menggunakan dana CSR lebih banyak dibanding APBD. Baik. Maka di situ kita seperti ada hijab untuk melakukan pengawasan. Baik. Nah, itu persoalannya. Ketika beliau selesai kemudian digantikan Bu Anies, banyak kuncian-kuncian yang triple kunci yang sulit Bung Anies untuk melakukan endorsement, sehingga beliau banyak memberikan pemenuhan janji-janji politik di 100 hari pertama. Kedepan kami berharap setelah Gubernur Anies ini mendapatkan WTP dari BPK, seperti itulah prinsip eksekutif seharusnya, sehingga fungsi legislasi yang diinginkan oleh DPRD untuk mengambil hak pengawasannya bisa dilakukan optimal. Berarti harapan optimis, kami, ya, penggunaan APBD yang menggunakan serapan anggaran pendapatan daerah ini dapat kita optimalkan, karena dari situlah kita bisa melihat dan mengontrol fungsi-fungsi SKPD yang ada. Baik, berarti optimis nanti DPRD saat ini ataupun nantinya akan lebih baik gitu lah ya Bang ya. Baik, Bang Emrus, tadi Bang Edi sempat menyinggung masalah kunker yang anggarannya lebih banyak. Ini menurut Bang Emrus gimana nih Pak? Saya pikir kalau itu masa sebelum era sosial media, saya kira bisa saja itu dilakukan. Tetapi dengan sosial media sekarang, saya kira kalau boleh itu di stop saja itu kunjungan. Misalnya katakanlah kunjungan ke daerah lain, atau kunjungan ke tempat dapil kita misalnya, sudah bisa bikin grup, bisa bikin Facebook, bisa bikin Twitter. Rakyat kita udah, atau katakanlah pemilih mereka ini sudah bisa menyampaikan, oh ini foto dong jalan yang rusak dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Atau katakanlah harga yang begitu naik, kan bisa diwawancarai. Jadi saya pikir ini perlu dievaluasi. Baru kemudian katakanlah kunjungan ke luar negeri. Itu kalau boleh juga di stop saja itu, kalau menurut pandangan saya. Kenapa? Sekarang kita mau klik kota Washington, bagaimana indahnya, udah kelihatan kok. Langsung ya? Ya. Bahkan di tangan ada ya, kota miskin, termiskin di dunia. Gitu. Negara yang tidak punya utang, ada di situ semua kok. Betul. Nah, katakanlah kita ingin berbicara tentang ketua DPRD-nya di sana, atau katakanlah wali kotanya, bisa live. Lalu kecuali memang kunjungan itu ada sesuatu yang ditandatangan, bolehlah. Kalau sesuatu yang ditandatangan cukup yang representasi. Kalau untuk studi banding itu studi banding saya kira tidak perlu lagi, karena memang ada sosial. Studi banding itu dulu ketika belum ada sosial media, karena kita tidak lihat secara langsung. Bukankah kita bisa melihat kota di Jerman saat ini juga begitu indah misalnya, atau kota tertentu yang sudah pura-puranda misalnya, bisa secara real di lapangan. Jadi bahkan kita melihat dulu ada teman-teman yang DPR pusat tentu dalam hal ini berkunjung ke sana, justru berbelanja-belanja itu ketangkap kamera oleh warga negara Indonesia di sana. Ini saya pikir harus hati-hati teman-teman kita di DPR ini ketika lakukan kunjungan. Jadi tidak perlu kunjungan kerja ya? Saya kira kalau boleh sekali 5 tahun lah berlibur sekali kasih hadiah. Bang Idris gimana Bang pandangannya nih? Tidak perlu kunjungan kerja menurut Bang Emrus. Jadi sebenarnya mungkin balik lagi, prinsipnya adalah bagaimana sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah sebenarnya kalau komitmen kami, partai politik PSI gitu ya, khususnya saya, sebenarnya kami sudah diperintahkan bahkan, dan kami sudah juga menyetujui untuk mempertanggungjawabkan. Gitu. Perdebatannya sebenarnya bukan kunjungan kerja atau tidak. Apa sih manfaat kunjungan kerja? Atau apa hasilnya? Apa hasilnya gitu. Kalau masyarakat pun bisa tahu, oh kunjungan kerja memang dibutuhkan, terus ada dokumen hasilnya, ya saya sebagai warga mungkin bayar pajak, saya setuju kok. Gitu. Tapi kalau kebanyakan juga kasihan juga gitu. Lebih baik mereka kunjungan ke dapil mereka, mendengar masalah aspirasi masyarakat secara langsung, itu lebih efektif. Jadi sebenarnya menurut saya APBD ini bukan se-ekstrim digunakan atau tidak digunakan, tapi bagaimana APBD itu digunakan secara bertanggung jawab. Dan kami secara personal mempertanggungjawabkannya juga. Jadi kalau dari PSI pokoknya kalau ada kunjungan kerja yang kami pastikan ada laporannya. Berarti dari PSI harus ada hasilnya ya setiap kunker gitu ya. Saya sedikit tanggap tentang apa yang dipertanggungjawabkan. Saya terus terang, saya kira ada suatu dulu lembaga, laporan dari BPK WTP ya, WTP itu ternyata akan ada kedekatan dengan
komisioner di KPK kan, karena quote in quote ada yang bisa diatur begitu. Artinya kalau coba dikatakan bisa dipertanggungjawabkan, boleh saja itu bisa dipertanggungjawab secara normatif. Tetapi bisa nggak kemungkinan di situ diatur angka-angka itu sehingga secara real laporan keuangan WTP gitu misalnya seperti itu. Jadi oleh karena itu yang paling penting sekarang adalah substantifnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kalau katakanlah bahwa manfaatnya apa? Manfaat itu saya pikir kita harus bedakan. Katakanlah manfaat kita kunjung langsung dengan melalui sosial media. Kalau manfaatnya sama, ngapain kita berkunjung misalnya? Karena sosial media sudah sangat real kok, bisa kita lihat di lapangan. Misalnya beliau ini bisa nggak bikin grup di dapilnya beliau? Saya nggak tahu Jakarta mana. Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Bikin grupnya. Wah, di situ apapun namanya sosial media, di situ bisa tinggal monitor aja dia. Ketika misalnya reses di DPRD, tinggal memonitor rakyat saya, bahkan bisa live. Tapi kalau untuk hubungan bilateral dengan sister city misalkan Bang? Kalau itu memang untuk penandatanganan ya silahkan saja. Misalnya ketua DPRD dengan ketua fraksi bolehlah. Kalau anggota DPRD-nya nggak usah berangkat ke sana. Karena kalau soal berkunjung mengevaluasi ke sana, saya bilang bisa dilihat itu. Atau 5 tahun sekali lah kasih kita Bang ya. Dulu sebelum ada sosial media, saya pengen berkunjung ke negara-negara Eropa. Sekarang saya nggak perlu lagi berkunjung. Karena orang saya udah kunjungi tiap malam. Sebelum tidur bisa mengunjungi Eropa ya Bang. Bang Pur, tidak perlu kunjungan kerja. Gimana pandangan Anda Bang? Ini terlalu aneh. Kalau dianggap nggak perlu ada kunjungan kerja. Ada hal-hal yang memang harus datang sendiri, melihat langsung, kemudian kita mengobservasi untuk menjadi bahan sebagai perbandingan. Kemudian itu namanya DPRD yang belum move on dengan teknologi. Tidak Bang, ada beberapa hal yang masih harus tidak dilakukan oleh computerized. Tidak bisa dilakukan secara sistem. Ini harus dilihat langsung secara fisik, kemudian diambil bahannya, evidence-nya, kemudian dilihat observasinya, kita lihat pengamatan langsung, kita diskusikan, kita tanya jawab dan perbandingkan. Menjadi bahan perbandingan, kemudian menjadi bahan acuan mengambil langkah, itu harus komprehensif. Tapi tidak bisa shopping ya? Kalau bagian shopping mungkin mereka harus istirahat. Saya juga nggak setuju kalau kunjungan kerja dimanfaatkan untuk shopping. Bahwa mereka punya waktu luang untuk melakukan itu, hak asasi dia. Tetapi bahwa esensi dari kunjungan kerja itu sendiri sangat diperlukan, saya setuju. Bahwa pertanggungjawaban atas kunjungan kerja yang dilakukan, itu juga saya sangat setuju. Tetap harus ada hasilnya tadi ya. Menanggapi apa yang tadi Bang Emrus katakan bahwa karena kedekatan BPK sehingga Anies mendapatkan WTP. Bukan karena itu. Bukan. Kasus lain. Bukan Anies. Contoh katakanlah begitu di tempat lain. Katakanlah begitu. Nah, di zaman Ahok 4 tahun dan Pak Jarod tidak dapat, Pak. Padahal beliau itu satu koalisi dengan Pak Jokowi. Kedekatan dengan BPK juga bisa terhindarkan. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa kita harus tumbuhkan rasa kepercayaan kita kepada institusi publik gitu. Bahwa itu adalah perlakuan yang sangat wajar diberikan oleh BPK kepada gubernur kita, dan itu harus kita akui, kita apresiasi hal-hal yang baik dan memang patut untuk diacungi jempol. Baik, Pak Idris, ini kan melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, nantinya PSI sendiri akan lebih kritis atau gimana nih? Jadi kalau bahasa kami ini sebenarnya oposisi yang konstruktif. Gitu. Baik. Jadi ini sebenarnya maknanya apa nih Bang? Maknanya adalah kita kritik tapi kasih solusi. Baik, kritik membangun. Iya. Itu jadi kalau anak muda kan kritik-kritik ya kasih solusinya, alternatifnya. Itu kan itu lebih capek. Kalau kritik aja sebenarnya capek. Tapi kalau jauh lebih capek kalau suruh ngasih solusi lagi gitu kan. Nah, jadi prinsip kami ingin menjadi, karena kan kita punya fungsi pengawasan, anggaran, dan juga nanti ada fungsi legislasi, ya kan, sifat kritis. Tapi kita juga harus sadar bahwa kritis ini bukan ingin malah jadi membuat dinamika politik ini jadi nggak sehat. Ya kan, harusnya menjadikan dinamika politik yang konstruktif, pada akhirnya tujuan akhirnya kan sama, kita ingin mensejahterakan masyarakat Jakarta gitu. Jadi kami dari PSI komitmennya adalah kami akan pasti mengkritik, tapi akan kami kasih solusi. Kritik yang akan memberi solusi gitu ya. Kalau Bang Pur tetap setia dengan gubernur atau tidak? Ya seperti saya bilang tadi di awal bahwa sekalipun kita menjadi partai pengusung, bukan berarti daya kritis kita berkurang, justru menjadi beban moral 5 tahun ke depan. Yang dipertaruhkan terlalu banyak, nama baik kita, nama partai dan segala macam, kepercayaan publik dan segala macam. Jadi terlalu naif kalau kita dianggap mengamankan Anies dalam semua hal. Dalam semua hal. Ini harus disikapi bahwa kalau dia melakukan sesuatu yang bagus, kita harus apresiasi. Yang saya khawatirkan justru kehadiran teman-teman PSI jangan sampai
membuat repot sesuatu yang sudah sebenarnya sudah dibangun dengan baik gitu ya. Tapi tadi disampaikan bahwa ini ada kritik yang konstruktif. Konstruktif ini mudah-mudahan tidak dalam sisi subjektif PSI saja, tapi objektif dan masyarakat. Ini kayaknya Bang Edi sudah mau jawab deh ya, tapi pemirsa kita harus jeda sejenak tetap bersama kami dalam Suara Jakarta.